Hai, selamat datang di media pembelajaran biologi kelas 12 SMA MA tentang materi genetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari program studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang. Saya Dewanto Dan saya Novantria Salidar. dengan dosen pembimbing Ibu Elva Oprasmani, SPD, MPD. Di sini kami akan membantu Anda memahami materi biologi kelas 12 SMA MA tentang materi genetik. Namun, sebelum dimulai, saya akan menampilkan kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator yang akan dicapai dalam media pembelajaran ini. Tahukah kamu mengapa warna kulit manusia itu berbeda-beda? Pernahkah kamu berpikir juga bahwa bentuk hidung manusia bervariasi? Mengapa demikian? Untuk mengetahui jawabannya, simak penjelasan berikut ini. Apa yang dimaksud dengan gen? Gen merupakan unit terkecil dari materi genetik. Gen merupakan bagian dari sepenggal DNA yang dibungkus oleh protein histon. Nah, gen terletak di dalam lokus pada kromonema, pada bagian dalam kromosom. Fungsi dari gen sendiri: 1. Membawa informasi genetik individu ke keturunannya. 2. Sebagai pengatur metabolisme untuk perkembangan setiap makhluk hidup. DNA atau deoksiribonukleik asid merupakan asam nukleat yang terdiri dari gugus fosfat, gula deoksiribosa, dan basa nitrogen. DNA merupakan polinukleotida. Satu nukleotida DNA sama dengan satu fosfat ditambah satu gula ditambah satu basa nitrogen. Basa nitrogen DNA terdiri atas basa purin dan basa pirimidin. Basa nitrogen ini mempunyai pasangan tetap, adenin dengan timin, guanin dengan sitosin. DNA memiliki sifat heterokatalitik, yaitu membentuk RNA melalui sintesis protein, dan autokatalitik, yaitu kemampuan DNA untuk melakukan replikasi. DNA memiliki untaian ganda antiparalel. Ada sense dengan arah 53 sebagai untaian pengkode. Selanjutnya ada antisense dengan arah 35 sebagai untaian non-pengkode. Apa itu kromosom? Nah, kromosom merupakan penebalan benang-benang kromatin yang terdapat dalam nukleus dan tersusun atas DNA dan protein. Teman-teman, kromosom memiliki peranan dalam pengendalian sel tubuh atau autosom, serta sel kelamin atau gonosom. Selain itu, kromosom juga berperan penting dalam pewarisan sifat karena mengandung DNA. Apakah kamu tahu hubungan antara gen, DNA, dan RNA dalam sintesis protein? Pernah mendengar teori dogma sentral? Ada yang bisa jawab gak ya? Kira-kira? Aha, Nopan pasti bisa.
Dogma sentral berisi penjelasan mengenai hubungan ketiga hal tersebut, meliputi replikasi, transkripsi, dan translasi. Baiklah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai apa itu sintesis protein dan bagaimana prosesnya. Sintesis protein terdiri dari dua tahapan, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi pada eukariotik terjadi di nukleus, sedangkan prokariotik terjadi di sitosol. Pada proses ini akan terbentuk 3 jenis RNA, yaitu mRNA, tRNA, dan rRNA. Inisiasi pada transkripsi ditandai RNA polimerase melekat pada promoter DNA sehingga membuka rantai ganda DNA. Transkripsi mRNA hanya dapat terjadi pada rantai DNA antisense. Fase pemanjangan ini disebut elongasi dengan penyesuaian pasangan basa nitrogen yang telah ada. Pembentukan mRNA akan berhenti ketika RNA polimerase bertemu terminator, sehingga RNA polimerase dan mRNA akan terlepas dari DNA. Translasi terjadi di ribosom sitosol, baik pada eukariotik maupun prokariotik. Namun, translasi pada prokariotik akan berlangsung tanpa harus menunggu terminasi transkripsi selesai. Hal ini disebabkan tidak adanya lapisan pemisah materi genetik dengan sitosol pada prokariotik. Inisiasi pada translasi ditandai dengan menempelnya subunit ribosom kecil, tRNA yang membawa asam amino kodon AUG, dan juga pengikatan terakhir oleh subunit ribosom besar. Fase elongasi translasi yaitu proses penerjemahan setiap kodon oleh tRNA untuk membentuk polipeptida yang diikat oleh ikatan peptida. Proses penerjemahan akan berhenti apabila bertemu kodon stop, yang menyebabkan terlepasnya semua jenis ikatan pada mRNA, tRNA, asam amino, dan juga ribosom. Asam-asam amino tersebut akan membentuk polipeptida dengan ikatan peptida antar asam amino. Polipeptida akan membentuk makromolekul protein atau dikenal sebagai anabolisme protein. Setelah Anda melihat dan memahami penjelasan dalam media ini, maka dapat kita simpulkan bahwa gen adalah unit terkecil materi genetik, DNA sebagai asam nukleat tersusun atas komponen fosfat, gula deoksiribosa, dan basa nitrogen. Kromosom memiliki peranan penting dalam pewarisan sifat karena memiliki DNA. Dogma sentral adalah teori yang menjelaskan mengenai hubungan antara DNA, RNA, dan protein. Sintesis protein terdiri dari dua proses, yaitu transkripsi dan translasi. Apakah Anda sudah tahu alasan mengapa warna kulit dan bentuk hidung manusia itu berbeda-beda? Perbedaan tersebut diakibatkan oleh aktivitas ekspresi gen yang diwariskan oleh kedua orang tua, sehingga dapat disebut sebagai pewarisan sifat. Bagaimana? Menakjubkan bukan? Untuk itu, kita senantiasa harus mensyukuri dan mengagumi ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Semoga media pembelajaran ini dapat membantu Anda menghadapi permasalahan belajar Anda. Sampai jumpa!